Oke, saya cek. Maka Kita bangga, kita bangga, maka kita bangga, maka kita bangga, maka kita bangga. Sabta Agustinus, Maju terus, Sabta Agustinus, maju terus, Karawaci, selalu yakin, Karawaci. selalu yakin. Terima kasih. Ya. Nyanyinya mas, kita nyanyi dulu sebentar. Masih dalam kondisi berdiri. Oh, kenapa ini mas? Nah, ini masyarakat, Bapak Ibu yang di kepengurusan kemarin sudah pernah ikut, ini ada lagi ya. Untuk yang baru, boleh kita nanti nyanyi bersama. Jadi lagunya begini. Akan kita bangga, tetap setia dalam karya, walau beda budaya, suku dan agamanya, satu cinta Indonesia. Mas, bikin video ya mas ya? Videoin mas, mana tadi? Kompos mana kompos? Kompos. Ya, nanti video semua. Kalau saja Indonesia nanti begini ya, Bapak Ibu ya. Oke, bisa dimulai? Nggak ada gitar ya prosesnya? Oh, nggak ada gitar itu loh. Musik. Yuk, kita nyanyi. 1, 2, 3. Kita bangga, tetap setia dalam karya, walau beda budaya, suku dan agamanya, satu cinta Indonesia. Kita bangga, tetap setia dalam karya, walau beda budaya, suku dan agamanya, satu cinta Indonesia. Kita bangga, tetap setia dalam karya, walau beda budaya, suku dan agamanya, satu cinta Indonesia. Satu cinta Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan membawakan atau mensosialisasikan program karya saya sudah ada Paroki Karawaci tahun 2026. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, program karya adalah penyusunannya dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu kita adopsi dari Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Jadi ada program karya yang sudah ditawarkan dari Keuskupan Agung Jakarta yang boleh atau bisa dieksekusi di tingkat paroki. Jadi dari Komisi Keuskupan Agung Jakarta sudah membuat program, baru kita ambil mana yang kira-kira cocok dan akan kita lakukan di paroki Karawaci. Kemudian yang kedua itu juga ada program rutin Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud program rutin ini adalah program karya yang sudah sering atau setiap tahun bisa dikatakan berulang-ulang dilakukan di paroki kita ini. Jadi itu program rutin. Kemudian yang ketiga itu biasanya kami dari pengurus membuat program kreatif atau program karya kreatif. Ini biasanya sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ini. Salah pencet mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan program yang dari Keuskupan Agung Jakarta yang kita adopsi dari Keuskupan Agung Jakarta. Oh baik, menjadi sesuai. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama program yang kita adopsi dari Keuskupan Agung Jakarta adalah Syukur 219 tahun Keuskupan Agung Jakarta. Ya, ini kita dari Paroki Karawaci diharapkan bisa hadir dalam Syukur 219 tahun KJ. Biasanya itu Keuskupan Agung Jakarta mengadakan kegiatan saya kebangsaan Bapak Ibu ya.
Jadi setiap paroki diharapkan mengirimkan umatnya dan juga umat lintas agama untuk berkegiatan di sana. Kemarin juga sudah kita setiap tahun kita juga ikut kita lakukan. Bahkan teman-teman muslim yang saya ajak ke sana itu langsung senang banget karena habis dari keuskupan dia bisa nyebrang festival, bisa melewati terowongan cinta dan sebagainya. Jadi ini biasanya targetnya itu 30 orang, pelaksananya di bulan Mei, kemudian dengan biaya sekitar 3.200.000. Ini yang pertama yang kita adopsi dari KAJ. Kemudian yang kedua itu program dari KAJ yang kita adopsi yaitu tentang seminar dialog kebangsaan bersama Bapak Uskup, Ormas dan lintas agama. Jadi ini sebuah perhatian dari Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Agung Insinyur Suharyo untuk kita semua. Jadi selalu beliau itu hadir dan mengajak kita umat Katolik untuk berkegiatan bersama lintas agama. Biasanya dipanggil juga tokoh-tokoh nasional ya, dari terutama dari Muslim ya. Itu kemarin terakhir kita juga ikut. Itu nanti pelaksananya di bulan Oktober. Ini anggarannya sedikit karena biasanya kita yang ikut berangkat cuma beberapa orang, biasanya hanya 3 sampai 5 orang. Itu nanti yang jalan biasanya terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perayaan Ekaristi bersama Bapak Uskup dengan rasul awam, RT atau RW terus RW Posyandu. Nah, makanya Bapak Ibu tadi kan saya membagikan kertas ya. Di situ ada data rasul awam, data pengurus RT RW. Nah, itu saya harapkan Bapak Ibu mengisi di lingkungan Bapak Ibu itu ada kajian rasul awam. Mungkin pertanyaannya rasul awam itu oposisi. Jadi rasul awam itu Bapak Ibu itu kayak TNI, Polri, dokter, hakim, jaksa yang bergerak di bidang kemasyarakatan dalam kerjaannya. Pengusaha yang di tingkat nasional itu juga termasuk rasul awam. Kemudian kalau pengurus RT RW di sekitar Bapak Ibu masih juga ada, atau Bapak Ibu sendiri tadi sudah saya lihat ada yang menjadi pengurus RT ataupun pengurus RW. Nah, ini mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Uskup Bapak Ibu. Jadi 1 tahun sekali Bapak Uskup itu mengajak misa para penggerak kemasyarakatan ini, pengurus RT RW, rasul awam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di paroki kita memang ada yang mau, ada yang belum mau, ada yang mau tapi tak mau dari dia. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu yang form yang sudah kita bagi-bagi bisa diisi. Kalau memang sudah ada datanya boleh diserahkan ke kami. Itu akan kita gunakan untuk database di paroki Karwan ini. Berapa banyak rasul awam yang kita punya, berapa banyak TNI Polri yang kita punya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini program penting dari Paroki Karawaci. Sebenarnya sudah rutin banget ya, sudah kunjungan kantor DPA dan RT RW di sekitar gereja, terutama sebelum perayaan hari besar biasanya kita bisa berkunjung pada mereka di paroki maupun instansi itu sudah berjalan dengan baik, dengan kondusif. Jadi hubungan bermasyarakat itu sudah menurut saya sudah sangat luar biasa. Jadi inilah tugas kita semua Bapak Ibu ya, sebagai pengurus akar lingkungan harus mampu untuk menjalankan itu semua. Tapi yang paling utama adalah mau bahwa kita diutus ke tengah-tengah masyarakat, bukan diutus ke kandang domba tapi ke dalam kawanan surga. Baik, selanjutnya program penting. Ini yang kedua, pembagian takjil dalam masa Ramadan, dalam bulan puasa ya. Ini setiap tahun kita jalankan, bagi takjil di luar gereja, kemudian bisa di pasar Kemis, ini juga pernah. Dan biasanya kami membuat untuk di 2 tempat memang Ramaya, untuk di paroki dan juga untuk di pasar Kemis, pembagian takjil. Nah ini juga saya sudah bilang bahwa banyak juga umat di lingkungan melalui akarnya itu juga melakukan hal yang sama. Ini jadi menjadi satu kesatuan yang baik. Kita di paroki ada 101 lingkungan, kalau semuanya bagi takjil 100 saja sudah ketahuan berapa ratus atau berapa ribu takjil yang bisa kita bagikan kepada mereka sebagai rasa kita berbagi kepada mereka semua.
Kemudian yang rutin lagi itu buka puasa bersama dengan mustika dan anak yatim. Nah, untuk tahun ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi paroki kita, terutama untuk teman-teman untuk Pasar Kemis, karena nanti buka puasa ini akan dihadiri oleh Ibu Sinta Nur Wahid, istri almarhum Presiden Gus Dur di Pasar Kemis. Kalau tidak salah tanggal 15 Maret saja. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tokoh nasional hadir di kita, terutama di Pasar Kemis. Ini tentunya nanti dari HK Pasar Kemis melalui komandannya Pak Moses itu mungkin nanti bisa bekerja sama dengan baik dan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, mungkin baru kali ini nanti Pasar Kemis kedatangan lawan nasional seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, bekerja sama dengan paroki. Ini sebenarnya saya anggarannya sebenarnya ada ya karena nanti dianggarkan dari paroki